Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Sudah pada sarapan belum? Udah, Pak. Sudah. Hari ini Nggak ada, Pak. Sehat semua. Insya Allah. Oke, yang nggak bicara langsung mute ya, biar kita suasananya lebih kondusif. Siap. Untuk absensi, tolong jangan lupa diisi ini absensinya kalian. Absensinya udah saya taruh di grup linknya. Ya, Pak. Jangan lupa untuk diisi. Kemudian untuk sebelum memulai materi hari ini, Mbak Marsanda tolong dipimpin doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Marsanda. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih, di sini ada yang tahu tentang rokok nggak? Tahu. Siapa yang pernah merokok di sini? Aduh, nggak tahu sih tuh kalau itu saya. Kemudian ya, siapa yang tahu minum minuman keras? Saya Tahu. Minum keras apa Mbak Mutia? Mbak Mutia coba. Minum keras apa sih minum keras? Nggak baik buat tubuh, Pak. Oke, berikutnya siapa yang tahu tentang narkoba? Narkoba, siapa yang tahu tentang narkoba? Saya narkoba kayak semacam obat-obatan yang terlarang gitu, Pak. Oke, kalian saran Bapak jangan sampai kena 3 barang haram itu. Karena rokok itu nggak ada positifnya, minuman keras pun sama, narkoba apalagi itu negatif semua. Dan orang kalau udah terkena itu biasanya akan kecanduan, dan kalau merokok itu akan menyerang paru-paru kalian. Kalau untuk wanita bisa membuat kemandulan juga, kemudian akan membuat fisik kita jadi lemah karena paru-paru kita rusak kalau merokok itu. Kemudian minum minuman keras itu dia biasanya akan menyerang ginjal. Kalau orang ginjalnya udah sakit atau rusak, itu sangat susah untuk dibikin pulih normal lagi. Dan kalau orang terkena ginjal itu dia akan melakukan cuci darah biasanya seminggu bisa sampai 2 kali malah, dan itu udah sangat-sangat lemes dia. Dari makan pun harus diatur, minum pun harus diatur, itu gara-gara ginjal yang udah rusak yang disebabkan oleh miras. Kemudian narkoba, Indonesia ini sekarang lagi diserang sama narkoba dari zaman dulu sampai sekarang tuh. Jadi kalau generasi pemuda yang masih seperti kalian ini, yang masih muda-muda udah terkena narkoba, itu sangat berbahaya karena yang otomatis kalian tuh akan males belajar. Ke materi selanjutnya, kita main game dulu ya. Gamenya yang pertama nama-nama binatang, tapi diawali dari urut belakangnya. Kemudian dilempar, sebutin nama teman kamu yang mau lempar. Contohnya nih, kambing akhirnya apa? G kan ya? Kambing, kemudian Sylvia. Nah, disebut gajah, Sylvia sebut sama teman yang salah satu siapa gitu. Kira-kira bisa gak? bisa. Oke, saya mulai ya. Dari saya dulu ya. Kodok, Mutia. Katak. Marsanda. Kanguru, Sartika. Udang. Gorila Rizka. Game kedua namanya sambung kata. Peraturannya nanti saya bercerita nih 2 kalimat lah. Kemudian saya sebutin siapa, sambungin cerita yang tadi saya sebutkan itu. Ntar kamu sambungin 2 kalimat, sambungin lagi panggil ke orang siapa gitu. Bisa gak? Kita mulai ya. Pada suatu hari ada 2 anak di sebuah hutan. Mereka ini tersesat karena bapak ibunya entah kemana pergi. Sylvia Dewi. Dia pun ketemu tetangganya.
Kemudian panggil siapa nama temennya. Suci. Hebat. Kemudian diajak pulang. Sekarang materinya akan Bapak setel lewat video. Tolong kalian simak dengan baik materi ini. Yang pertama tentang bahaya merokok. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya Oke, sudah kelihatan belum di handphone kalian? Sudah. merokok, sebenarnya tetap saja Silakan banyak diperhatikan. merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan merokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Bahaya miras ya. Miras pun sama, tidak ada positifnya. Kita pasti rugi dalam mengisi miras ini. Minuman keras. Minuman keras atau sering disebut miras merupakan minuman yang mengandung alkohol dengan kenikmatan yang banyak menimbulkan kesenangan. Minuman ini berhasil menjadi gaya hidup di dunia, termasuk di Indonesia. Tak jarang, minuman beralkohol ini bisa disajikan dalam perayaan tertentu atau pesta yang meriah. Walaupun termasuk minuman mewah, sayangnya minuman ini bisa membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Berikut ini merupakan efek minuman keras bagi kesehatan. Mabuk merupakan salah satu efek yang paling umum dari miras. Setelah mabuk biasanya diiringi dengan sakit kepala berat yang menyebabkan mual dan muntah. Minuman keras mudah sekali membuat seseorang menjadi canduan. Hal ini disebabkan karena minuman ini berhasil menciptakan sensasi tersendiri pada kesehatan psikologi kalian. Tentu saja kecanduan alkohol dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Oke, sudah itu kan lihat tentang miras. Banyak kenapa sangat dilarang miras itu karena banyak tindak kejahatan itu sebelum melakukan kejahatan orang-orang itu pada minum miras dulu dia. Jadi dia mabuk dulu baru melakukan tindak-tindakan yang tidak baik atau yang merugikan orang lain. Makanya miras itu nggak ada positifnya lah. Kalau bisa hindari. Oke, di samping itu juga banyak penyakit-penyakit yang akan kalian dapat jika mengkonsumsi miras. Dan yang terakhir, saya akan nyatakan tentang video narkoba, jenis-jenis narkoba. Oke ya, sekarang kalian saya bagi 5 kelompok ya. Kelompoknya kemarin udah saya coba bagi. Nah, sekarang yang kelompok 1 itu tugasnya tentang bahaya merokok, kelompok 2 tentang miras, kelompok 3 miras oplosan, kelompok 4 narkoba yang cair apa aja, kelompok 5 itu narkoba yang padat. Oke, sekarang kelompok 1 silakan presentasikan tugas yang saya kasih di GCR. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok A itu ada Ade Aulia, ada Aurelia Azahra, Elsa Istiana, Fiska, dan Gania. Yang akan kami bahas itu adalah bahaya merokok. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rokok adalah salah satu bahan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Kemudian ada jenis perokok, itu ada perokok pasif sama perokok aktif.
Kalau perokok pasif itu orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain. Sedangkan perokok aktif itu orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dan terus-menerus. Kemudian ada lagi bahaya merokok bagi kesehatan itu dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, kanker pada mulut, bibir dan lidah, terus bisa mengakibatkan serangan jantung juga dan mengakibatkan kematian, katarak, rambut rontok, dan menyebabkan kemandulan untuk para wanita. Kemudian cara berhenti merokok itu yang pertama menyibukkan diri dan dengan berbagai kegiatan, terus hindari berkumpul dengan teman yang merokok, kurangi kebiasaan merokok sedikit demi sedikit, ganti kebiasaan merokok dengan mengisap permen dan berolahraga secara rutin. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gania. Sekarang kelompok 2. Udah siap presentasi kelompok 2? Siap, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya Marsanda Veronia dari kelompok 2 yang akan membahas sedikit tentang minuman keras. Kelompok saya terdiri dari Indah Salsabila, Lucy Anggraini, Lutfia Wuridayani, Mutia Nurul Huda, dan saya sendiri Marsanda Veronia. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah, atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Minuman keras mengandung banyak alkohol di dalamnya. Berikut adalah bahaya karena terlalu sering minum minuman keras. Yang pertama, kecanduan. Akan selalu berkeinginan untuk minum minuman keras dalam jumlah yang besar setiap harinya. Kedua, keracunan. Karena mengandung banyak bahan kimia di dalamnya. Tiga, sulitnya otot untuk berkoordinasi, penglihatan kabur, serta mengalami tekanan darah dan tekanan gula darah yang rendah. Keempat, kerusakan beberapa organ tubuh seperti sirosis hati, kerusakan ginjal, kanker perut, dan infertilitas. Selain bahaya kesehatan tersebut, bahaya lainnya juga mampu membahayakan kesehatan janin dan ibu hamil. Dan serta jangan pernah mengkonsumsi minuman keras saat sedang menyetir, sebab mampu membahayakan dan mengakibatkan kecelakaan. Cara menghindari minuman keras. Yang pertama yaitu menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Kedua, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ketiga, kita melakukan kegiatan positif. Keempat, mengetahui dampak negatif dari minuman keras. Kesimpulannya, minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya bisa menjadi hilang kesadaran. Penyalahgunaan minuman keras sangat dilarang, oleh karena hal tersebut berdampak negatif dari segi kesehatan, sosial, keamanan. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang meminum minuman keras, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan diberikan penyuluhan-penyuluhan, maka diharapkan pengetahuan warga dapat bertambah dan masyarakat dapat menghindari untuk mengkonsumsi minuman keras. Bagi warga yang telah terlanjur mencoba, diharapkan dapat menghentikan konsumsi minuman keras. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Anda. Sekarang ada yang mau bertanya gak? Melempar pertanyaan ke kelompok siapa? Ada yang bertanya gak? Saya, Pak. Oke, Mas Anda mau nanya ke kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1, siap-siap ya. Pertanyaannya apa Mas Anda? Bahaya merokok tuh apa sih yang lebih detail, lebih luas gitu menurut kalian? Oke, kelompok 1 silakan dijawab. Ya, bahaya merokok itu bisa mengakibatkan kemandulan untuk wanita jika wanita itu merokok. Kemudian bisa mengakibatkan kanker paru-paru juga, kanker mulut, kanker lidah. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Mas Anda udah menjawab ya? Udah, Pak. Oke, siapa lagi ada yang mau bertanya gak? Silakan dilempar ke kelompok mana. Mbak Suci mau bertanya, Mbak Suci? Iya, mau bertanya.
Kemana? Kelompok apa? Tentang Ke apa? yang minuman oplosan. Kelompok Bukan kelompok 3 tiga ya? ya? Iya, kelompok 3. Ya. Ini apa? Jadi minuman oplosan tuh bisa apa aja? Kayak terdiri dari apa gitu? Efek negatifnya apa? Dan Iya. bahan-bahannya gitu ya. Oke. Jawabannya karena dibuat dan dari bahan yang sangat berbahaya. Contohnya sopel, autan, air keras. Terus dampak negatifnya apa kelompok 3? Jika orang minum itu apa aja dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu sakit kepala, mual, muntah, kejang-kejang, dan dapat menyebabkan kematian, kesulitan bernapas, diare, penglihatan kabur. Udah Pak. Oke, ya. Terima kasih ya. Mbak Suci gimana? Mbak Suci puas sudah dengan jawabannya? Iya udah jelas. Saya mau mengingatkan, itu saya udah bagi LKPD ke kalian. Kerja peserta didik, itu ada tugas-tugas. Tolong kalian kumpulkan di GCR ya. Iya Pak. Iya, Ya Pak. Pak. Paling lambat minggu depan ya, dikumpulkan ya. Nanti Siap. akan jadi satu. Kemudian dari penutup materi ini, saya ingin menyimpulkan lagi. Tadi merokok itu efeknya yang pertama dapat menimbulkan kanker paru-paru, kanker mulut, kemudian bahaya untuk ibu hamil yang akan kita mengandung, ibu hamil itu bahaya efeknya buat dia merokok akan menimbulkan keguguran atau kemandulan. Kemudian miras, dampak negatif dari miras itu tadi yang pertama ada kecanduan, bisa gagal ginjal, kemudian akan menjadi lemas badannya, terus yang ketiga oplosan. Oplosan itu minuman yang sangat berbahaya karena di situ jelas minuman beralkohol dan dilarang. Kalau oplosan tambah lagi minuman yang seperti autan, dari serangga, jadi sangat berbahaya buat tubuh. Dan resikonya langsung kematian jika kalian minum minuman beralkohol, minuman miras yang beroplosan. Dan untuk pertemuan besok yang akan datang, saya akan mengasih materi tentang pola hidup sehat. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, kita berdoa menurut bagi kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Mbak Marsanda. Mbak Marsanda silakan dipimpin doa ke teman-temannya. Baiklah kawan, karena kita sudah menyelesaikan tempat ini, makanya alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Dan demikian pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian sehat terus. Amin. Amin. Jangan lupa jangan lupa pola hidup sehat ya, biar kalian sehat-sehat terus. Oke, terima kasih, gitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya stopin ya. Iya Pak. Iya, Pak.